Dan bintang tamu kita pada hari ini spesial, yaitu Bapak PT SMP 1 Klaten Utara. Silakan Pak mengenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwin Yesko, Kepala SMP Negeri 1 Klaten Utara, yang baru mulai bertugas di sini pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Terima kasih. Nah Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah 1 tahun lebih Bapak berada di SMP Negeri 1 Klaten Utara ini. Apa sih kesan yang Bapak dapatkan selama berada di SMP 1 MAU ini? Kesannya pertama, ya karena saya baru untuk keluar dari kota, terus terang saya bertugas di SMP Negeri 1 Klaten itu dari tahun 2005 sampai 2022 itu hampir 17 tahun. Jadi baru kali ini saya bertugas di luar, artinya di Kecamatan Klaten Utara. Tentunya merasa susah juga awalnya. Seperti apa sih kebiasaan orang-orang di sini, terus budayanya seperti apa. Tetapi setelah saya bertugas, ya saya merasakan hal-hal yang membuat saya nyaman, terus terang, ya, dari keadaannya, masyarakatnya, kemudian juga siswa-siswinya juga banyak yang punya potensi-potensi yang bagus, dan guru-gurunya juga banyak juga yang mempunyai potensi yang bagus, dan kekeluargaan di sini juga sangat baik menurut saya. Seperti itu. Bagaimana sih Pak rasanya itu menjadi kepala sekolah? Menjadi kepala sekolah, ya tentunya sulit kalau menurut saya, karena saya baru berpengalaman memimpin sekolah itu baru 1 tahun di SMP Negeri 1 Tapang pada tahun 2019. Itu kepala sekolahnya dilantik menjadi camat, saya ditunjuk sebagai PLT. Jadi selama 1 tahun saya, itu pengalaman saya memimpin suatu sekolah sangat sulit sekali menurut saya, karena di sekolah yang besar, siswa dan gurunya itu kalau ditotalkan bisa sampai 1000-an orang. Cuman ada hal yang berbeda juga. Di sini juga walaupun siswanya itu tidak terlalu sedikit, tapi tidak terlalu ramai juga, dan juga cuma ada hal juga yang berbeda seperti itu. Yang pasti kepala sekolah itu memang harus selalu siap kapanpun diperlukan oleh keluarga sekolahnya, harus terlihat selalu bijak, harus bisa memimpin, dan harus selalu sehat lah ibarat itu. Jadi saya juga berusaha supaya saya bisa selalu ada untuk Bapak Ibu, untuk siswanya, untuk Bapak Ibu semua. Tanggung jawabnya lumayan besar ya Pak. Iya, punya tanggung jawab yang besar, karena namanya juga kepala sekolah. Ada hal-hal yang mungkin tidak baik menurut orang lain, juga pasti yang bertanggung jawab adalah kepala sekolahnya. Ada hal apapun yang bertanggung jawab kepala sekolah. Jadi itu menurut saya itu sulit untuk menjadi kepala sekolah. Oke, ngomong-ngomong nih ya Pak, kan udah di penghujung tahun ajaran dan saya pun kelas 9, sebentar lagi mau ujian. Terus kapan sih Pak terlaksananya ujian tersebut?
ujian sekolah sekarang namanya Sumatif Akhir Jenjang itu akan dimulai tanggal 6 Mei 2024, artinya tidak lama lagi. Nah, jadi saya mengimbau kepada siswa kelas 9 supaya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan juga alhamdulillah di sini saya ketemu dengan Pak Supri yang memang ternyata setelah saya masuk di sini ini ternyata sekolah ini sudah menerapkan sistem digitalisasi, artinya menggunakan administrasi sekolah itu dengan aplikasi. Nah, itu yang dimotori oleh Pak Supriyadi Wakatul Musik. Nah, jadi sekarang juga kami sedang mengembangkan suatu CBT offline, artinya ujian atau tes atau sumatif itu yang berbasis offline menggunakan komputer, handphone atau laptop, tapi tidak menggunakan kuota. Jadi supaya Kasih ya Pak, banyak kejutan di sini. Pak, sekolah kita ni tak kalah jauh sama sekolah-sekolah di kota ya Pak. Iya, saya juga terkejut pertama masuk di sini. Ternyata dari teknologinya itu satu langkah di depan daripada sekolah saya yang dulu, karena di sini sudah diterapkan seperti itu. Apa sih Pak keunggulan ujian berbasis teknologi daripada ujian berbasis tertulis? Yang pertama kelebihannya memang kertas seperti itu, kertas. Yang kedua kita mengajarkan juga kepada siswa dan tentunya juga kepada kawan-kawan guru fungsi dari teknologi itu, terlebih pada siswa, karena mungkin dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini, anak-anak kecil sudah menggunakan handphone, menggunakan gadget, tapi kebanyakan hanya dipakai untuk bermain game, mencari nonton video, mungkin hal-hal yang mungkin agak kurang bermanfaat. Dengan kita alihkan untuk bisa digunakan sebagai aplikasi untuk ujian dan sebagainya, artinya juga menambah pengetahuan baru daripada siswa dan guru. Artinya dengan peran teknologi ini juga adalah hal yang lebih bisa dimanfaatkan untuk pendidikan seperti itu. Terus Pak ni, dengar-dengar ujiannya offline ya Pak. Kok bisa kayak gitu tuh? Apa dia tuh tak ada internet atau gimana? Kendala dengan internetnya? Kalau offline itu kita tidak menggunakan internet, tapi kita hanya menggunakan satu perangkat untuk server. Ini untuk perangkatnya ya, satu perangkat untuk server, bisa laptop, bisa komputer server. Kemudian kita juga harus membuat suatu jaringan lokalnya yang dihubungkan ke router. Dari satu alat namanya router itu yang untuk memancarkan sinyal untuk wifi, tapi dia tidak online, tidak memakai internet, jadi hanya memancarkan sinyal supaya soal yang ada di server yang sudah dibuat Bapak Ibu guru itu bisa diakses seperti itu. Nah Pak, kenapa dikeluarkan ujian atau ulangan sumatif ini berbasis offline? Ini sebenarnya saya melihat di sini, saya melihat di MHU ini karena sebelum saya masuk juga sudah diterapkan digitalisasi seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya ingin menjadikan ini digitalisasi ini sebagai brand sekolah kita. Artinya setiap sekolah itu sebenarnya harus punya brand tersendiri, keunggulan tersendiri.
Jadi di sini ini ada keunggulannya digitalisasi yang saya lihat selangkah lebih maju daripada sekolah-sekolah lain. Dan dengan kita menemukan bagaimana cara ujian bisa offline, artinya bisa tidak menggunakan kuota atau pulsa. Nah, ini adalah hal baru yang saya lihat sih belum pernah diterapkan di sekolah, di SMP lah, khususnya di SMP manapun di Kabupaten Utara ini. Artinya kalau kita sudah menerapkan di sini, kita yang pertama kali. Nah, itu akan membuat saya terutama merasa ada sesuatu yang bangga lah ibaratnya gitu. Seperti itu. Wah, keren juga SMP kita Paling ini. keren Masih keren. Sekarang ini semuanya pokoknya tentang Beda lah, ya. semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tentunya habis ujian ini kan Pak, kita pastinya merekrut teman-teman yang dari SD nih Pak. Nah, kapan pelaksananya penerimaan siswa baru itu Pak? Oke, jadi PPDB atau penerimaan peserta didik baru itu serempak itu di dalam Juknis Kabupaten kita sudah harus memasang spanduk penerimaan itu mulai tanggal 29 Mei 2024. Nah, kemudian tahapan pelaksanaan PPDB-nya itu setelah kita bagi rapor kenaikan kelas, mungkin di akhir bulan Juni sampai di awal Juli. Seperti itu. Apakah ada kota atau batasan Pak untuk penerimaan peserta didik baru? Itu sebenarnya tergantung dari kesiapan sekolah, artinya ruang kelas yang ada. Karena kita tahun ini kedua 3 kelas, tentunya kita juga harus mendapatkan 3 kelas lagi siswa baru yang masuk ke sekolah kita. Tapi kalau dilihat dari ruang kelas kita juga mencukupi, walaupun yang masuk bisa 4 kelas nanti, jadi boleh 4 kelas. Apakah ada rencana menambah bangunan baru Pak? Alhamdulillah kemarin sudah ada petugas dari konsultan lah, ibaratnya seperti itu, yang sudah mengukur ruang kita. Katanya kita akan mendapatkan bantuan rehab tahun ini. Lumayan, dari ruang kelas 3 kelas rehabnya, kemudian dari ruang guru, ruang kepala sekolah, TU, sampai juga ruang lab komputer dan ruang perpustakaan. Yang mudah-mudahan segera dilaksanakan supaya kita juga nanti bisa menikmati ruangan yang baru. Amin. Terus nih Pak, nanti siswa yang ingin mendaftar tuh harus menghubungi siapa? Ya, tentunya nanti sekolah akan membentuk panitia. Jadi untuk panitia di hari hanya dan juga setelah kita ada spanduk dan sebagainya, dan kita juga merencanakan nanti akan ada semacam sosialisasi lah atau promosi ke beberapa SD, jangan seperti itu. Jadi biasanya itu kalau orang tua atau siswa yang mau mendaftar, ya mereka langsung datang ke sekolah sesuai dengan di spanduk itu kan sudah ada tertera nanti tanggal berapa mulai mendaftar, berapa pelaksanaan. Oke. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin bergabung ke SMP Negeri 1 Matahari Utara, jangan ragu lagi dan jangan bimbang. Ayo semua gabung ke SMP 1. Oke Pak, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita yang ingin bergabung ke SMP Negeri 1 Matahari Utara?
ini kan ada beberapa SMP, tentunya ada juga SD yang berbatasan antara SMP 1 atau SMP 4, misalnya SMP 1 dengan SMP 3. Jadi kenapa harus ke SMP 1 Madani Utara? Karena SMP Negeri 1 Madani Utara yang pertama, kita termasuk sekolah yang paling besar di Kecamatan Madani Utara. Kita di sini mempunyai siswa sekarang sekitar 250 siswa. Kemudian kita sudah menerapkan sistem digitalisasi untuk administrasi sekolah dan pembelajaran yang juga mungkin belum banyak sekolah yang ada di kabupaten malahan itu menerapkannya. Jadi kita salah satu sekolah di Kabupaten Bandung ini yang sudah menerapkan sistem digitalisasi sekolah yang agak maju dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian juga di sekolah kita ini kita mulai melakukan bimbingan untuk lomba-lomba yang secara rutin diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, dan kita sudah buktikan pada tahun kemarin kita mengirimkan 6 orang siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah se-Kabupaten Ketapang kita bisa menempatkan 2 orang siswa, yaitu 1 mata pelajaran matematika dan 1 mata pelajaran IPS, menjadi 5 besar se-Kabupaten Ketapang dan berjuang untuk tingkat provinsi. Itu pertama kalinya, dan untuk tahun ini juga sudah kita siapkan 9 orang untuk nanti pada tanggal 29 Mei itu akan bertanding atau berkompetisi di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan itu bisa juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan di sini juga pramukanya, ekstra pramukanya juga cukup aktif di kegiatan-kegiatan, termasuk yang di depan saya ini termasuk siswi-siswi yang berprestasi. Nah, jadi kita berusaha untuk mengasah, mengeksplor dan mengembangkan minat dari setiap peserta didik, karena minat dan bakat setiap peserta didik itu berbeda-beda. Jadi kita berusaha, kita juga menambahkan 3 ekstrakurikuler baru. Nah, ini salah satunya adalah podcast. Jadi kita yang awalnya juga tidak tahu belum tahu dengan mungkin Riani dan Sesa belum tahu kemampuan bakatnya tentang podcast. Nah, sekarang alhamdulillah menurut saya sudah sangat baik sekali, bisa berbicara, bisa membawakan berkomunikasi juga dengan sangat baik. Ini salah satunya. Dan kita juga ada ekstra desain grafis, karena di sini juga ada ahlinya. Kita ada ekstra desain grafis dan olahraga. Nah, itu yang baru, dan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya kita akan menambah lagi ekstra sesuai dengan kemampuan sekolah. Kita terus berjuang, terus berusaha untuk membangun sekolah supaya sekolah ini lebih maju, siswa-siswanya berprestasi. Dan juga di sini juga kita selalu menerima dari kerjasama dari pihak luar. Kita juga dengan pihak puskesmas sering melakukan kerjasamanya, urusan kesehatan dan lain, dengan pihak kecamatan, dengan pihak perusahaan, dengan KPAD, Komisi Perlindungan Anak
daerah dan dengan instansi-instansi terkait yang lain juga itu selalu bekerja sama. Kita menerima kerjasama yang sifatnya positif. Hal itu juga untuk membuat sekolah kita ini bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, tentunya untuk membangun sekolah kita. Nah, itu mungkin alasan supaya kenapa siswa-siswa SD bisa nanti masuk ke SMP SD 1 Madani Utara. Terima kasih Pak informasinya. Keren ya Kak Sisa, soalnya Yuk kawan-kawan, tunggu apa lagi? Tanggal berapa Pak penerimaan itu? 29. Oh, ayo teman-teman, jangan lupa ya ke SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Nah, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Darwin